الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-210, yaitu haraj. Raghib Al-Isfahani menyatakan makna asal dari lafadz haraj ialah tempat berkumpul dan rapatnya sesuatu, seperti tanah yang banyak dengan pepohonan, sehingga di antara satu pohon dengan pohon lainnya rapat, hampir tidak bercelah, terasa sempit dan sukar dilewati. Oleh karena itu, lafadz ini juga diberi arti sempit dan sulit, juga diberi arti maksud dosa dan haram, karena perbuatan dosa mengakibatkan hati menjadi sempit. Al-Imam Mujahid dan Qatadah menyatakan harajun juga diartikan ragu, karena orang yang ragu hatinya juga terasa sempit. Di dalam Al-Quran, lafadz ini diulang sebanyak 15 kali, yaitu dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 65, Al-Ma'idah surah 5 ayat 6, Al-An'am surah 6 ayat 125, Al-A'raf surah 7 ayat 2, At-Taubah surah 9 ayat 9, Al-Hajj surah 22 ayat 78, An-Nur surah 24 ayat 61 disebut 3 kali, Al-Ahzab surah 33 ayat 37, 38, 50, dan surah Al-Fat surah 48 ayat 17 3 kali. Ketiga-tiga arti lafadz haraj ialah sempit, dosa, dan ragu digunakan di dalam Al-Quran. Lafadz haraj yang mempunyai arti sempit atau sukar berada dalam 4 ayat, yaitu dalam surah Al-An'am surah 6 ayat 125, Al-Hajj surah 22 ayat 78, Al-Maidah surah 5 ayat 6, kemudian surah Al-Ahzab surah 33 ayat 37. Dalam surah Al-An'am ayat 125 digambarkan dada orang kafir adalah teramat sempit. Allah menerangkan siapa yang dikehendaki untuk memberi hidayah dan petunjuk kepadanya, pasti Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki disesatkannya, pasti dia menjadikan dadanya sesat dan sempit, seolah-olah dia sedang naik ke langit dengan susah payah. Sedangkan dalam 3 ayat lagi Allah menafikan atau menolak, mengenyampingkan kesukaran dan kesempitan dalam ajaran dan aturan yang Dia tetapkan untuk manusia. Dengan lafadz lain, ajaran-ajaran agama Islam, contohnya wudu dan pernikahan, penuh dengan kemudahan dan kelonggaran. Dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat 78, Allah menerangkan Dia tidak membuat kesempitan atau kesukaran apapun dalam ajaran agama Islam. Dalam surah Al-Maidah surah 5 ayat 6, Allah menegaskan maksud perintah bersuci dengan air wudu,
atau tanah debu tayamum bukanlah menyukarkan umat Islam dalam urusan agama, tetapi Allah mau mensucikan mereka dari dosa-dosa. Dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 37, Allah menegaskan alasan dibolehkan menikahi wanita bekas istri anak angkat. Allah menegaskan alasan dibolehkan menikahi wanita bekas istri anak angkat dengan kemudahan, bukannya menyempit atau menyukarkan agama Islam. Adalah agama yang penuh dengan rahmat dan mudah. Sekali lagi, bahwasanya dalam surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 37, Allah menegaskan alasan dibolehkan menikahi wanita bekas istri anak angkat sendiri, yaitu alasannya untuk kemudahan, bukannya untuk menyempitkan atau mempersulit. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat dan mudah. Dalam beberapa ayat, Allah memerintahkan Nabi dan umat Islam selalu yakin dan tidak ragu dengan ajaran agama Islam. Dalam konteks ini, lafadz haraj digunakan atau dipakai. Lafadz haraj yang mempunyai arti ragu berada dalam dua tempat. Ragu berada dalam dua tempat, yaitu dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 2, di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya jangan ragu-ragu. Apa yang diterimanya merupakan wahyu dari Allah, dan jangan berasa berat hati menyampaikannya kepada manusia. Yang kedua adalah dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 65. Allah menegaskan seseorang belum dianggap beriman dengan sebenar-benarnya sehingga dia memenuhi 3 syarat, yaitu pertama, menjadikan Rasul sebagai hakim untuk perkara-perkara yang diperselisihkan dengan cara menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan dan sandaran. Yang kedua, hati orang yang beriman tidak berada sempit dan ragu atau haraj semasa menerima keputusan Rasul, sehingga sikap menerima keputusan Rasul itu bukan hanya sekadar sikap pura-pura. 3. Dia benar-benar menerima keputusan Rasulullah SAW dengan penuh pasrah, hati terbuka dan lapang dada, sehingga jiwanya benar-benar tenang ketika menerima keputusan itu, sama ada dari segi zahir ataupun batin. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menegaskan syarat pertama adalah kayu ukur tingkat keislaman seseorang. Syarat kedua adalah tanda iman seseorang. Sedangkan syarat ketiga adalah tanda peringkat ihsan seseorang. Barang siapa yang mempunyai 3 tingkatan ini secara sempurna, maka sempurnalah agamanya. Sedangkan lafadz haraj yang berarti dosa dan haram berada dalam 4 ayat, yaitu dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 91, An-Nur surah 24 ayat 61 disebut 3 kali, kemudian Al-Ahzab surah 33 ayat 38 50, dan surah Al-Fat surah 48 ayat 17 disebutkan 3 kali. Dalam kesemua ayat ini lafadz haraj dinafikan, sehingga artinya adalah tidak berdosa. Ungkapan ini digunakan untuk menghilangkan kesempitan atau kesusahan hati yang dirasakan orang beriman, termasuk Nabi, karena dalam menjalankan perintah Allah mereka berasa khawatir tidak dapat memenuhi perintah Allah dengan sempurna dan takut melakukan dosa. Dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 91, Al-Fat surah 48 ayat 17, dan An-Nur surah 24 ayat 61 disebutkan 3 kali. Disebutkan beberapa kelompok orang yang dianggap uzur, sehingga apabila tidak ikut berperang atau berjihad mereka tidak berdosa. Tidak perlu bersedih dan berkecil hati. Mereka adalah orang yang lemah badannya,
orang yang sakit, orang yang tidak mempunyai harta untuk biaya perang, orang yang buta dan orang yang pincang. Sedangkan dalam surah Al-Ahzab surat 33 ayat 38 diterangkan, setelah Rasulullah SAW menikah dengan Zainab binti Jahsy, ramai orang yang mencela dan merendahkan beliau. Hal ini karena Zainab binti Jahsy adalah bekas istri Zaid bin Harithah, yaitu anak angkat Rasulullah SAW. Namun Allah menegaskan menikahi bekas istri anak angkat adalah boleh, sehingga Rasulullah SAW tidak berdosa dan tidak perlu berkecil hati melakukan ketetapan Allah ini. Dalam surah Al-Ahzab surat 33 ayat 50, Allah menerangkan dengan jelas wanita-wanita yang boleh dinikahi dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk menikahi mereka. Selain itu diterangkan juga hukum pernikahan khas untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau boleh menikahi wanita beriman yang menghibahkan dirinya atau menghadiahkan dirinya untuk dinikahi, atau wanita muhibah dengan tanpa mahar apabila memang beliau berkenan. Aturan ini adalah khusus untuk Nabi SAW, tidak berlaku untuk umat Islam yang lainnya. Allah SWT menerangkan perkara ini secara terperinci supaya Nabi tidak merasa berdosa dan merasa berat ketika melakukan perkara itu, karena memang dibolehkan Allah SWT.